Halo Shalom, saya Fernanda Barat, saya mantan kapten tim nasional futsal Indonesia dan juga saya pernah bermain untuk tim Persija Jakarta pada waktu masih aktif sebagai pemain profesional. Terima kasih, puji syukur saya diberikan kesempatan untuk bisa memberikan kesaksian di sini. Ada beberapa kesaksian yang akan saya sampaikan nanti, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi semua teman-teman, rekan-rekan seiman, bahkan juga mungkin dari teman-teman dari kalangan yang lain, agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, karena kita tahu bahwa Tuhan sangat baik untuk kita semuanya. Nah, pada saat saya 2013 bulan April itu saya mendapatkan satu berita yang sangat menyakitkan buat diri saya, bahwa saya divonis terkena serangan jantung ketika itu di Palembang, ketika saya sedang melaksanakan tugas di sana. Dan ketika itu saya dengan rekan-rekan pergi untuk menikmati makanan khas Palembang, itu pempek, di mana saat itu saya benar-benar sangat lahap untuk menikmati pempek, bahkan cuko atau juga cukanya saya minum. Dan setelah itu kembali ke hotel, saya merasakan badan saya yang begitu panas, heartburn. Saya pikir ini karena masalah kondisi dari ketika saya terlalu banyak meminum cuko itu. Tapi ternyata ketika dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekan saya, dokter di emergency mengatakan bahwa ada kelainan pada jantung saya. Pada saat itu juga saya langsung mendadak takut, karena memang kita tahu, seperti kita ketahui bahwa penyakit jantung ini memang sangat berbahaya dan juga bisa mengancam jiwa kita. Pada saat itu juga saya langsung dirawat, dan 2 hari setelahnya orang tua saya, ibu saya dan juga abang saya datang ke Palembang untuk melihat bagaimana kondisi saya. Dan setelah itu orang tua saya meminta pihak rumah sakit untuk memberikan surat agar penanganan berikutnya bisa dilakukan di Jakarta. Dan tidak serta-merta rumah sakit memberikan surat, bahkan saya harus melakukan tes sebelum diizinkan untuk keluar dari rumah sakit, yaitu melakukan treadmill. Nah, ketika melakukan treadmill, ternyata kondisi saya dinyatakan normal dan bisa untuk kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, saya dengan ibu saya, dengan abang saya langsung melakukan pengecekan terhadap salah satu dokter senior dari Harapan Kita, yang melihat bahwa memang denyut nadi saya jalannya lambat ketika melakukan EKG. Justru ketika saya mengatakan bahwa saya ini adalah seorang atlet, nah di kondisi itulah dokter ini mengatakan bahwa kalau gitu kondisi jantung saya normal, karena atlet berbeda kondisi jantungnya dengan orang biasa yang tidak melakukan aktivitas rutin dan denyutnya lebih lemah. Ketika itu juga saya percaya bahwa saya memang tidak dalam kondisi sakit jantung, sampai akhirnya ketika saya mau berangkat ke kantor, saya mengalami hal yang tidak biasa di dalam bagian dada saya ketika mau menarik nafas, terus agak seperti ada yang menyangkut di bagian dada saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke dokter. Saat itu saya terbayang-bayang dengan setiap kejadian yang terjadi pada diri teman-teman saya yang memang terlebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Ada beberapa teman saya yang dipanggil seperti Ricky Johannes, dipanggil juga karena sakit jantung, itu juga dengan Haji Mas Said setelah main bola. Bahkan satu lagi teman saya sangat muda, 23 tahun, namanya Mardo, ini dipanggil ketika bermain futsal. Jadi saya sangat khawatir, saya sangat takut, dan saya benar-benar berdoa kepada Tuhan untuk minta agar Tuhan memberikan saya kesehatan untuk bisa terus menjalani kehidupan ini sampai saya bisa membesarkan anak saya di masa yang akan datang. Dan setelah saya berangkat ke dokter, ternyata di dokter di Harapan Kita saya diminta untuk melakukan kateterisasi, kateter. Jadi setelah saya dikateter, dan ternyata baru terlihat bahwa sudah terjadi penyempitan 99% di dalam jantung saya. Bukan karena kuat saya, tapi saya percaya bahwa dengan penyempitan 99%, saya tahu Tuhan bekerja di sana, memberikan saya kekuatan untuk tetap bisa menjalani kehidupan sebelum akhir saya ke dokter. Dan ketika saya dipasang ring, setelah kateter terjadi, saya dipasang ring, dan setelah itu juga saya melakukan kembali pengecekan pada dokter, kontrol ke dokter. Setelah 1 minggu, kembali disuruh melakukan treadmill, dan ketika treadmill, ritme jantung saya ternyata normal, dan dokter menyatakan bahwa saya bisa kembali bermain sepak bola. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Walaupun sebelum pasang ring saya nangis-nangis karena memang anak saya masih kecil. Di situ saya diberikan kekuatan, Tuhan menguatkan saya, dan akhirnya saya kembali bisa dalam kehidupan yang normal, beraktivitas. Bahkan sekarang juga saya tidak ada kendala dengan bermain sepak bola, bermain futsal. Jadi saya benar-benar merasakan bahwa
kerja Tuhan dalam kehidupan saya sangat luar biasa. Itu kesaksian saya yang pertama. Yang kedua, ini mungkin yang sedikit sangat-sangat menarik buat saya, karena saya juga merupakan seorang komentator di salah satu stasiun TV, dan ketika saya pertama sekali dipanggil, diminta untuk menjadi komentator, di sana saya langsung memberikan hasil dari penerimaan fee profesional yang saya dapat pertama sekali, saya berikan langsung kepada orang tua saya, kepada ibu saya. Apa yang terjadi? 1 minggu berikutnya, dalam 1 hari saya mendapatkan 3 job. Tuhan melipat gandakan apa yang saya berikan kepada ibu saya. Itu luar biasa. Jadi seminggu berikutnya saya mendapatkan 3 kali job untuk siaran dalam 1 hari, yaitu sore, siang, dan malam. Ini luar biasa, dan saya sangat bersyukur bahwa memang Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus percaya itu, dan kita tidak boleh tinggalkan Tuhan. Tetap melakukan ibadah yang baik, yang rutin, dan ingat selalu, tanpa Tuhan kita nothing. Mungkin ini kesaksian dari saya, mudah-mudahan bisa diberikan juga pencerahan, motivasi bagi semua rekan-rekan dalam kehidupannya. Jangan lupa tetap berdoa dan juga baca Alkitab setiap hari, sehingga kita juga bisa tetap di dalam jalur jalan yang Tuhan ingini, dan penyertaan Tuhan tentunya pasti sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Terima kasih. Shalom. Saya Fernand.